كل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudari Siti Fahniah. Semoga beliau yang membaca dan kita yang sama-sama mendengar bersama-sama dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh pemateri kita. Sebelum itu saya akan izinkan saya memperkenalkan beliau. Saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Pemateri kita kali ini adalah seorang penulis sekaligus koordinator wilayah di UIN Makassar dan S2-nya di UIN Wali Songo Semarang. Beliau ini tinggal di Jalan Pariwisata Mencana, Kabupaten Goa, dan memiliki banyak-banyak skill, juga pengalaman. Salah satunya Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Pencandu Aksara tahun 2000 sampai 2022. Beliau juga anggota Divisi Karya Forum Lingkar Pena, Cabang Makassar, dan juga tim pengelola jurnal El Falaki, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dari tahun 2022 sampai sekarang. Untuk sertifikat penghargaan sendiri, beliau pernah meraih sertifikat sebagai pemateri workshop karya tulis ilmiah bagi SMA Kabupaten Maros, dan juga sertifikat penulis pendatang baru terpuji dalam anugerah pena Forum Lingkar Pena Cabang Makassar. Wah, luar biasa sekali ya pemateri kita kali ini. Untuk itu, tidak berlama-lama, langsung saja kita sambut penyampaian materi webinar oleh Kak Fatur Rahman Basir. Kepada beliau, kami persilahkan. Sebelumnya saya ingatkan untuk lebih enaknya acara kita, langkah pada seluruh peserta untuk menghidupkan kamera dan menonaktifkan mic. Ya, kami persilakan kepada pemateri. Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Ya, baik, yang saya hormati kepada Ketua IAC Mbak Dinda, saya mewakili, dan yang saya hormati pada adik moderator dan semua peserta dan teman-teman yang saya banggakan. Ya, mungkin materi kali ini berbaur sesuai dengan temanya etnoastronomi dan astronomi Islam. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada IAC yang telah menjalankan web series-nya, khususnya kepada bidang Departemen Etnoastronomi. Kebetulan pada mulanya juga saya bermandat sebagai Ketua Departemen Etnoastronomi, lalu digantikan oleh Hikmatul Radiasa dan saya. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan ya. Belum ada. Oh, belum ada saya. Oke. Bagikan konten. Sudah tampil ya? Sudah. Udah. Materinya sudah terlihat? Sudah, Kak.
Oke. Pertama, berbicara tentang etnoastronomi dan astronomi Islam tentunya mempunyai korelasi dan integrasi yang sangat luas ya. Dan kapasitas saya untuk membahas tentang etnoastronomi secara menyeluruh dan astronomi Islam itu sangat sangat universal, sangat luas. Walaupun S1 dan S2 saya ilmu falak, dan pada saat ini saya menggeluti kajian etnoastronomi. Teman-teman bisa cek di Instagram saya. Saya juga baru-baru menulis sebuah buku yang berjudul Etnoastronomi dan Saintia Realitas Islam, tapi khususnya Sulawesi Selatan. Teman-teman nanti bisa cek. Suara saya terdengar jelas kan? Terdengar, Kak. Oke, baik. Ya, yang pertama etnoastronomi. Etnoastronomi adalah hasil objek kajian dari arkeoastronomi yang merupakan cabang dari antropologi budaya yang mencari bukti keterkaitan suatu kebudayaan masyarakat terhadap fenomena-fenomena astronomis melalui data etnohistoris dan kajian etnografi. Oleh karenanya, kajian etnoastronomi itu berasalkan dari arkeoastronomi yang memiliki interdisiplin ilmu dari astronomi. Karena perbedaan dari etnoastronomi dan arkeo, kalau etnoastronomi itu membahas tentang kajian-kajiannya yang bersifat secara lisan, yang umum. Sedangkan kenapa etnoastronomi lahir dari arkeo? Sebelum adanya etno, arkeo lebih dulu. Karena arkeoastronomi itu adalah suatu benda yang meninggal. Jadi sebuah warisan kebudayaan dalam praktek astronomi yang mewariskan suatu benda-benda seperti artefak, candi, seperti yang ada di gambar Stonehenge, piramida Mesir. Itu kan sebuah hasil dari manifestasi manusia-manusia terdahulu yang mengkaji tentang astronomi sehingga melahirkan etnoastronomi. Jadi kalau di Indonesia sendiri kita mengenal dengan seperti Candi Borobudur yang dianggap sebagai kompas bumi, yaitu menentukan arah utara, timur, juga batu, saya lupa ya batu apa tuh namanya. Ada batu saya lupa. Ya, jadi semacam kalau etnoastronomi itu kajian-kajiannya pasti nanti ujung-ujungnya lah ke misalkan fenomena-fenomena langit, tentang rasi bintang, tentang tata cara melaut para masyarakat di Nusantara dari berbagai suku dan budaya, seperti pewarisan cara penanggalan. Nah, astronomi Islam pada perkembangannya astronomi mengalami satu dan perspektif. Dalam terminologi Islam, astronomi dikenal dengan hayyah atau falak nujum atau ilmu tanjim. Nah, dalam literatur kesejarah dua istilah pertama hayyah dan falak adalah istilah yang berkembang dan banyak di. Oleh karena itu, kenapa kalau mahasiswa dan sarjana falak itu bisa yang perlu karena teknologi itu pengisahan dan yang ada yang karena Islam yang berkembang sampai pada saat ini. Nah, bagaimana pentingnya mempelajari? Mungkin di sini ada mahasiswa falak ya? Nggak ada. Terdengar Jin kah?
Ya, pentingnya mempelajari astronomi Islam itu dalam agama Islam, khususnya umat Muslim sudah menjadi, menurut saya ini sudah menjadi kewajiban ya. Kewajiban kenapa? Karena dalam Al-Quran pun kita sudah dituntut untuk mempelajari, untuk memperhatikan fenomena-fenomena tentang langit, bumi, matahari, bulan, dan sebagainya. Sesuai dengan surah Yasin ayat 40 yang berbunyi, la samsyu yang bagilaha antudurikal kamar lailu sabikunar wa kullu fi falakin yasbaun. La syams. Jadi ada 2 poin di sini, yaitu ada 1 poin yaitu wa kullu fi falakin. Jadi terminologi kenapa disebutkan dalam perkembangannya astronomi itu perkembangan makna dan perspektif ya, karena itu kalau falak di sini dari surah Yasin yaitu orbit wa kullu falakin yasbaun, yang artinya tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi kalau dalam kajian ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang peredaran matahari, bulan, dan bumi untuk ketentuan waktu ibadah umat muslim yang ada di bumi. Makanya betapa pentingnya kita mempelajari astronomi Islam, karena itu tadi kita sudah dituntut oleh anjurannya sudah ada dalam Al-Quran, dan kita tinggal memanifestasikan apa yang ada di rahasia alam semesta. Ayat ini pun bersinkronasi dengan surah Al-Imran ayat 140, yaitu nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi untuk teman-teman jika ingin di Islam, yaitu sains dan ayat-ayat Al-Quran itu harus saling berintegrasi karena untuk pembuktian ilmiah. Jadi dalam agama Islam ya sudah tentunya sebagai umat muslim kita juga sepatutnya memberikan perhatian penuh kepada astronomi Islam perkembangannya. Karena apa? Pernah berkembang pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu 500 tahun sebelum Masehi, yaitu melahirkan masa Abbasiyah abad ke-8 ya. Abad ke-8 750 Masehi, yaitu pada masa itu dikenal dengan the Golden Age, zaman keemasan dinasti Abbasiyah. Atau karena pada saat itu selain ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu murni juga menjadi perhatian khusus bagi mereka. Maka di zaman itu melahirkan banyak tokoh-tokoh dan ilmuwan seperti Al-Kindi, pasti teman-teman mengenalnya, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Ar-Razi, Al-Farabi, dan siapa lagi ya, Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Karena sebagai contoh, spirit astronomi Islam itu disalurkan oleh siapa ya? Al-Batani, yang pernah mengoreksi sekaligus memperbaiki sistem astronomi. Pasti teman-teman mengenal bapak astronomi dunia, yaitu Ptolemeus dari Yunani, yang mengkaji pergerakan matahari dan bulan, yang mendesain yang kita gunakan pada saat ini kita kenal dengan astrolab. Namun pada awalnya astrolab ini bernama katalog bintang. Jadi Ptolemeus ini mengkaji tentang katalog bintang dan dikoreksi oleh Al-Batani. Jadi dan mendesain jam matahari sundial hingga kuadran. Bahkan buku beliau yang judulnya Descentia Stellarum menjadi salah satu bahan rujukan bagi ilmuwan astronomi barat. Jadi seperti Kepler, Nicolaus Copernicus, ya, dan itu pun yang memotivasi atau mengantisipasi Galileo Galilei dengan teori
dari Aristoteles. Saya lupa apanya. Jadi refleksi sejarah tersebut itu juga mengingatkan kita akan kondisi kemajuan astronomi dan astronomi Islam di Indonesia hingga saat ini. Apakah jadi tantangan bagi para cendekiawan astronomi Indonesia, yaitu apakah kita dapat membangun suasana-suasana yang seperti di era Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, apakah kita dapat menjadi atau merasakan sama pada saat itu. Nah, dan sekarang kan astronomi Islam di Indonesia sudah berkembang mulai dari universitas, skala universitas, pesantren, hingga ormas, hingga pemerintah, walaupun ya apalagi menjelang bulan Ramadan, pasti astronomi Islam atau ilmu falak khususnya pasti akan dibahas. Jadi itu juga menjadi branding media tersebut tersendiri bagi sarjana falak atau pegiat falak atau pegiat astronomi Islam dan para ulama dan para pakar-pakar kita, karena seperti yang kita ketahui di Indonesia setiap tahunnya pasti, apalagi memasuki bulan Ramadan kan pasti ya perbedaan pendapat, perbedaan selisih, apalagi Ramadan kali ini khususnya dua ormas terbesar Islam, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pasti berbeda. Jadi itu menjadi kajian-kajian dan tugas tersendiri bagi kita, bagaimana kita mengamati atau bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar ketimpangan-ketimpangan atau kesenjangan antara paradigma bahwa saling membenarkan dan menyalahkan, yang pro dan kontra antara pemerintah dan ormas, itu dapat menjadi tugas kita. Jadi tugas kita sebagai seorang yang berpikir atau berilmu pengetahuan atau berpengetahuan tinggi itu tidak hanya bahwa kita meluruskan apa yang kita yakini, tapi kita cari maslahat di dalamnya. Jadi paling dasar itu kita lihat apakah ketika saya menyarankan seperti ini itu berdampak baik, membuat kemaslahatan umat bagi masyarakat atau tidak. Karena kalau tidak seperti itu, karena kalau tidak seperti itu, kita hanya membuat runyam masyarakat. Jadi tugas kita ini sebelum merambah ke pemerintah, kita ya itu tadi yang saya katakan, yaitu kita mengedukasi saja. Karena kalau cakupan dari astronomi Islam ini sendiri yaitu sangat luas. Ketika kita persempit lagi pada ilmu falak mengenal 4 ruang lingkup, yaitu arah kiblat, penanggalan, gerhana, dan waktu sholat. Inilah yang dikembangkan kemudian ketika bersinggungan dengan kata astronomi Islam menjadi luas lagi. Jadi kita pelajari tentang rasi bintang, tentang matahari dan bulan, bagaimana sampai bersinggungan bagaimana alam semesta ini bekerja. Jadi selanjutnya kita masuk pada kenapa saya membahas di sini, mungkin teman-teman bisa lihat di sini Manusia Bugis. Kenapa saya membahas tentang etnoastronomi masyarakat Bugis? Karena ini juga bersinggungan dengan tulisan saya, karena seperti di awal statement saya tadi bahwa ketika saya membahas etnoastronomi secara luas itu akan sangat sangat besar, dan saya belum sampai pada kapasitas etnoastronomi secara universal atau secara mendunia lah, atau terlalu luas. Jadi teman-teman kalau mau baca juga tentang etnoastronomi yang ada di Indonesia, saya menyarankan buku dari Dr. Arwin Yudil Rahmadi Butar-Butar, yaitu Jejak Hasanah Etnoastronomi Nusantara kalau nggak salah. Jadi dengan rendah hati saya hanya akan membahas tentang etnoastronomi masyarakat Bugis, lalu nanti bagaimana korelasinya ke depan dengan astronomi Islam. Nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman juga sembari mengetahui bagaimana budaya kami di sini juga memiliki etnoastronomi yang terkenal hingga di kancah nasional. Jadi pertama, manusia Bugis. Ya, jadi suku Bugis itu merupakan sekelompok etnis dengan wilayah asal di Provinsi Sulawesi Selatan,
Ciri utama kelompok etnik adalah bahasa dan adat istiadat, sehingga pendatang Melayu dan Minangkabau yang merantau ke Sulawesi sejak abad 15 sebagai tenaga administrasi dan pedagang di Kerajaan Goa yang telah teralkulturasi juga dikategorikan sebagai orang Bugis. Jadi dari substansi bahasa Bugis itu juga dikatakan dari bahasa Melayu. Jadi sejarah-sejarah Bugis karena bersinggungan banyak dengan Melayu secara bahasa, karena itu masuknya pedagang banyaknya di Sulawesi Selatan. Ya, dasar pemikiran etnoastronomi Bugis adalah studi pengetahuan tradisional orang Bugis tentang alam semesta yang berkaitan erat dengan kebudayaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat Bugis, meliputi navigasi laut, perdagangan, dan pertanian. Orang Bugis juga memiliki sistem penanggalan. Jadi di daerah saya, di kebudayaan saya, jadi sebelum mengenal laut itu orang gunung, katanya orang gunung. Namun kan orang-orang luar Sulawesi kan mengenal orang Sulawesi ini para pelaut ulung. Ya, itu benar. Tapi sebelum melaut, kita ini berasal dari gunung. Orang Bugis itu pandai bertani. Dan setelah itu, dia ekspansi ke pinggir laut, mulailah petualangannya untuk melakukan pelayaran keliling dunia. Yang kita kenal dengan sebagai kapal pinisi ya sekarang. Ya, ini yang paling terkenal di daerah saya, sistem navigasi Bugis. Jadi sistem navigasi Bugis itu berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan dan telah digunakan para nelayan menentukan arah kapal. Teknik navigasi Bugis didasarkan pada pengamatan bintang. Menariknya ini, orang dulu ketika melaut, berlayar itu tidak menggunakan kompas, yaitu dia menggunakan rasi bintang dan pola gelombang di lautan, dan pelaut Bugis juga membuatkan konstelasi bintang tertentu seperti bintang timur, bintang selatan untuk menentukan arah. Jadi kalau dalam bahasa Bugis, kata bintang itu dikenal dengan bintoeng atau bituing dan bintoeng. Ya, navigasi Bugis ini pernah diteliti oleh seorang arkeoastronomi atau bisa dikatakan dengan pegiat etnoastronomi, yaitu Gene Amarel. Bukunya sangat terkenal, dia peneliti dari Jerman ya kalau nggak salah. Dan tepatnya di Kabupaten Maros, Pulau Baloang. Jadi dia kurang lebih 1,8 bulan ya. 1 tahun 8 bulan itu berada di atas kapal bersama dengan para nelayan sana untuk melakukan penelitian secara langsung. Jadi dia ikut berlayar selama 1 tahun, sehingga dia banyak sekali melakukan riset apakah navigasi Bugis ini memang ilmiah atau teruji datanya atau keabsahannya secara sains atau hanya sekedar praktik biasa. Namun pada kenyataannya ya ini teruji, ini terbukti secara sains sistem navigasi Bugis. Teman-teman juga buku itu bisa didapatkan di Gramedia, ada banyak yang dipasarkan. Ya, bintang dalam Al-Quran, wa wallazi ja'alalakumun nujum litahtadu biha fi sulumati barri wal bahri qad fassalna la ayati liqaumin ya'lamun. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kepada orang-orang yang mengetahui. Sebelum turunnya ilmu falak kan dulu kalau dalam sejarah peradaban Islam abad pertengahan itu ilmu falak sempat dianggap sebagai, atau astronomi Islam ya, ilmu falak dianggap sebagai ilmu, kan masih dikatakan dulu itu ilmu nujum, makanya itu ilegal sebagai ilmu apalah ilmu ramalan. Jadi lahirnya zodiak gitu ya seperti itu dulu. Makanya kenapa bangsa-bangsa Arab dulu masih mendikotomikan atau mengilegalkan bahwa tidak mengeluarkan larangan untuk mempelajari ilmu nujum, karena pada saat itu dulu banyak seseorang bangsa Arab itu musyrik karena selalu memanfaatkan ilmu nujum atau ilmu ramalan. Namun pada praktiknya
perkembangan segala perkembangan zaman itu sudah berubah. Ilmu falak dimanfaatkan sebagai ilmu untuk penentuan waktu ibadah atau bermanfaat untuk manusia. Ya, next, ya ini rasi bintang pertama ya. Namanya Bintoeng Bola Kapalai atau bintang rumah kapal atau Bintoeng Balu Mandara atau ikan mandar. Jadi dalam ilmu astronomi, bintang kapal atau Bintoeng Balu Mandara digabungkan menjadi satu rasi bintang. Rasi bintang nama ilmiahnya Ursa Mayor. Rasi bintang ini digambarkan dengan seekor beruang besar, rasi bintang Umar. Ursa Mayor merupakan salah satu rasi bintang yang telah resmi diakui oleh Himpunan Astronomi Internasional. Rasi bintang Ursa Mayor dapat menunjuk arah utara. Selain itu, Ursa Mayor dapat menentukan waktu menanam padi bagi petani. Jadi ketika masyarakat Bugis dulunya ya ketika ingin melakukan waktu menanam padi, mereka memperhatikan rasi bintang, salah satunya Ursa Mayor. Jadi ketika Ursa Mayor sudah terbit, makanya itu menjadi tanda bagi masyarakat Bugis untuk melakukan pertanian. Dan ketika melakukan pelayaran, juga melihat bahwa rasi bintang Ursa Mayor. Selanjutnya Bintang Balue atau Bintang Bola Kepang adalah salah satu rasi bintang penting dalam sistem navigasi tradisional suku Bugis. Bintang ini dianggap sebagai petunjuk arah selatan. Petunjuk arah selatan dan digunakan oleh nelayan jika Balue Bintang Salatang. Namanya Latang Selatan, tidak terlihat di langit malam. Bintang Bola Kepang berada di dekat Bintang Balue sehingga dapat dijadikan alternatif dalam menentukan arah selatan. Ini rasi bintang kraks ya kalau dalam ilmu astronomi. Bola Kepang juga dapat digunakan sebagai tanda perubahan cuaca. Nelayan suku Bugis memperhatikan posisi dan gerak bintang-bintang untuk memprediksi perubahan cuaca di laut seperti angin kencang atau badai. Bintang Pak Jeko. Ya, selanjutnya Bintang Pak Jeko atau dikenal dengan Bintang Kapala yang merupakan dua rasi bintang yang saling berdekatan, dan Bintang Kapala juga dikenal sebagai bintang biduk dan digambarkan menyerupai sebuah kapal atau Bintang Tandra Telue yang berarti tiga suar. Kedua rasi bintang ini dapat digunakan sebagai sistem navigasi penunjuk arah utara. Bintang Kapala digunakan secara luas penentuan arah utara, sementara Bintang Balu Mandara digunakan sebagai posisi utara yang lebih tepat. Dalam budaya maritim Bugis, pengetahuan tentang bintang-bintang ini merupakan keterampilan yang sangat penting bagi masyarakat nelayan dan melakukan pelayaran. Nah, ini pasti teman-teman juga tahu dari gambarnya sudah mengetahui ini bintang apa. Ini Scorpio ya. Bintang atau dikenal dalam masyarakat Bugis Bintang Bale Mangiweng atau Bintang Lambarue. Jadi kalau di barat dikatakan Scorpio, di sini namanya itu bale itu ikan. Jadi Bale Mangiweng atau memang merupakan dua bintang yang berdekatan dan penting dalam budaya maritim Bugis. Bintang Bale Mangiweng berarti bintang hiu, sedangkan Bintang Lambarue berarti bintang pari. Meskipun kedua rasi bintang ini tidak dibahas secara detail sebagai sistem navigasi, namun masyarakat nelayan suku Bugis dapat menggunakan bintang ini menentukan posisi pelabuhan dengan jarak jauh, terutama saat melakukan pelayaran di laut luas. Jadi, selain masyarakat Bugis menggunakan rasi bintang untuk penanda arah, mereka juga menggunakan rasi bintang untuk mengetahui kondisi cuaca atau arus laut, bagaimana berubah, bagaimana hari ini dan hari esok. Ya, selanjutnya, adapun integrasi etnoastronomi Bugis dalam astronomi Islam atau ilmu falak sendiri, yang pertama, ya masyarakat Bugis dapat menentukan waktu sholat, menentukan arah kiblat, dan penanggalan Bugis. Ada 4 poin. Ada 3 poin yang dapat mereka integrasikan ke praktek sehari-harinya dalam
kehidupan sehari-hari. Pertama, menentukan arah kiblat dengan bintang. Nah, bintang Pajeko dan bintang Tanra Telue menjadi sistem navigasi utama para pelaut dalam menentukan arah di laut. Dahulu rasi bintang digunakan oleh pelaut Bugis untuk melakukan aktivitas pelayaran. Dengan rasi bintang mereka telah mampu mengetahui posisi tempat tujuan yang hendak dia datangi. Rasi bintang dapat digunakan sebagai petunjuk arah serta salah satu cara metode penentuan arah kiblat. Dengan mengetahui posisi satu bintang, kita dapat dengan mudah menentukan posisi arah kiblat ataupun di malam hari. Jadi bintang Pajeko ini atau tanda telur adalah bintang Orion. Jadi Orion kan arah barat ya. Cuman ya walaupun kurang presisi, namun ketika berada di laut, masyarakat Bugis ketika ingin pasti mereka menghadap ke melihat arah bintang Pajeko. Ya, ini adalah kompas atau arah mata angin navigasi Bugis sama dengan yang ada di internasional. Namun cuman namanya aja yang beda. Jadi utara, timur laut, timur laut, timur laut, timur. Ya, selanjutnya ya, yang menariknya dari masyarakat Bugis ini adalah praktek ya yang masih terjaga hingga pada saat ini, khususnya yang ada di Kabupaten Bone. Namanya Mappa Baja Uleng. Mappa Baja itu artinya observasi bulan. Jadi sebelum adanya penemuan teleskop, masyarakat Bugis itu memiliki keunikan atau daya kreativitas yang tinggi untuk melakukan pengamatan hilal atau pengamatan bulan. Yang pertama namanya Mafalau Pupu Eso, yaitu jika matahari dan bulan terbenam secara bersamaan dan setelah matahari masuknya awal bulan. Jadi yang dimaksud ini adalah konjungsi di sejajar. Jadi yang kedua Mappa Baja, ya ini observasi bulan dilakukan sebelah timur waktu subuh. Ya menariknya mereka melakukan pengamatan itu di waktu subuh. Jadi itu bedanya. Kita kalau sekarang ini prakteknya kan kita sore menjelang fajar. Subuh menjelang fajar dengan menggunakan kain tipis. Menjelang fajar dengan menggunakan kain tipis berwarna hitam yang ditutupkan kepada mata. Dan jika ada berjenjang horizontal, teman-teman bisa bayangkan, bersusun 3 disebut sebagai telu temate, yang artinya 3 hari lagi akan pergantian bulan. Jika ada 2 garis horizontal, berarti ada 2 hari lagi tersisa untuk pergantian bulan. Jadi kain hitam itu ditempatkan di depan mata kita, terus dibentangkan di laut, di ufuk. Jadi ketika ada garis horizontal berjenjang 3 atau 2 ya warna putih, itu adalah menurut tradisi mereka di sana, dan itu menandakan 2 atau 3 hari lagi masuknya atau pergantian awal bulan akan dimulai. Ketiga, adanya petir atau gerimis di tengah malam sebelum pergantian awal bulan. Dan menariknya inilah yang sampai sekarang ini menjadi tugas budayawan atau ahli falak yang ada di Sulawesi, itu masih berusaha membuktikan Mappa Baja Uleng ini secara ilmiah. Jadi itu tugas kami, bagaimana, karena ini sebuah penemuan atau tradisi yang perlu dirawat atau tradisi yang unik. Siapa tahu tradisi ini atau praktik ini benar-benar bisa teruji secara keabsahan sains, itu kan menarik dan membuahkan hasil atau memajukan lagi secara pengetahuan kearifan lokal masyarakat Bugis. Ya ini adalah waktu-waktu tabel masyarakat Bugis dulu. Ini juga terdapat di bukunya Gene Amarel. Ini siklus bulan atau sinodik bulan masyarakat Bugis. Jadi mereka sampai 30. Jadi Keten Tacipi artinya bulan sabit muda, Keten Sipu Malolo bulan setengah muda 1 sampai 4, 7 sampai 8 bulan purnama. Hari ke-15, bulan tua sebelah 22 sampai 23, bulan sabit tua 26, 29, bulan gelap atau mati 30. Jadi kalau dalam bahasa Bugisnya bulan itu keteng, yaitu bulan. Ya, mungkin materi dari saya sekian, mungkin masih banyak kurangnya ya. Jadi saya
kembalikan ke moderator. Bertanya silahkan. Saya serahkan kembali ke moderator. Wah, terima kasih Kak. Materi yang sangat luar biasa ya teman-teman. Tapi alangkah baiknya nih kita kasih kakak ini beberapa pertanyaan biar lebih ngena lagi nih materi etnoastronominya. Jadi saya persilakan untuk sesi pertama ini 3 pertanyaan dulu. Boleh melalui room chat ataupun raise hand ya. Silakan. Ayo yang mau bertanya. Boleh on cam, boleh on mic. Boleh melalui room chat juga ya. Mau bertanya? Saya, Kak. Oh iya, silahkan. Mas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatul Karib Adinata dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Pertanyaan saya di sini terkait astronomi dan etnoastronomi ya Kak. Yang dimana astronomi adalah ilmu alam yang mempelajari benda langit dan fenomena alam, sedangkan etnoastronomi adalah salah satu ilmu ekstra kuno. Pertanyaan saya di sini, apa perbedaan paling spesifik antara etnoastronomi dengan astronomi Islam? Mungkin itu saya. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Mau ditampung dulu apa langsung dijawab, Kak? Fatur? Terserah dari moderator. Bisa langsung dijawab juga. Langsung dijawab saja, Kak. Monggo, Kak. Yang bertanya dihidupin kamera mungkin lebih baik ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Fatul ya, Fatul Munir. Jadi pertanyaan saya yang sangat menarik untuk mengetahui bagaimana dasar perbedaan dari antara etnoastronomi dan astronomi Islam. Jadi pada mulanya kita bercerita sejarah sedikit. Jadi kalau jadi kalau ini ibaratkan yang mana lebih dulu astrologi atau astronomi. Jadi yang pada kenyataannya yang paling dulu ditemukan oleh masyarakat yang dipelajari adalah astrologi. Jadi setelah masyarakat mempelajari astrologi, makanya itu kenapa ilmu falak lebih tua daripada, bisa juga dikatakan lebih tua daripada astronomi. Jadi karena ilmu astrologi sudah lebih dulu ada ketimbang daripada astronomi. Jadi perbedaan paling spesifiknya adalah astronomi Islam, yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit dan bulan untuk waktu kepentingan ibadah umat Islam yang ada di bumi. Sedangkan etnoastronomi itu sendiri adalah ilmu eksakta kuno yang mempelajari fenomena-fenomena kebudayaan masyarakat lokal yang berbasis dengan etnografi atau etnohistoris. Jadi kajiannya itu secara kajian fenomena dan yang hanya dikaji pada konteks kebudayaan atau kearifan lokal. Ya, mungkin seperti itu. Bagaimana, Mas? Mas yang bertanya bagaimana? Apakah jawabannya sudah mengena? Iya, Kak. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Oke. Kita lanjut lagi nih, Kak. Pertanyaan di room chat. Saya bacakan dari Dodi. Kenalkan saya Dodi dari IAIN Ponorogo. Sering kita dengar astronomi budaya sama dengan etnoastronomi. Kadang juga ada yang membedakan. Jadi mau kejelasannya aja, Kak. Mau kejelasannya, Kak? Monggo, Kak. Lebih jelas lagi gitu.
Baik, kejelasan antara etnoastronomi dan astronomi budaya ya. Jadi kalau kita ingin bedakan, misalkan nih kita melakukan riset di sebuah daerah atau di suatu suku lah. Jadi ketika teman-teman melakukan riset dan menjumpai seperti yang tadi saya jelaskan itu, skripsi saya itu judulnya Genealogi Navigasi Bugis dan Perkembangan Astronomi Islam. Jadi saya mengkaji genealogi itu artinya nasab keilmuan. Bagaimana navigasi Bugis ini tercipta, bagaimana navigasi Bugis ini ada. Ternyata basis dari navigasi Bugis sendiri itu berasal dari Lontara Bugis Makassar atau kitab kuno atau naskah kuno. Jadi Lontara itu adalah hasil dari warisan budaya leluhur saya, yaitu naskah itu berisi tentang fenomena-fenomena atau tradisi-tradisi astronomi yang berkembang hingga pada saat ini, sehingga navigasi Bugis itu ada karena berdasarkan dari Lontara. Namanya ada beragam Lontara, yaitu ada Lontara Pangisenga, Lontara Kutika dan sebagainya. Jadi di dalam Lontara itu berisikan tentang tradisi-tradisi masyarakat Bugis. Jadi menurut hemat saya, jadi etnoastronomi dapat dikatakan etnoastronomi ketika sebuah daerah memiliki suatu literatur atau naskah kuno yang diwariskan untuk yang berisikan tentang kajian-kajian atau fenomena-fenomena astronomi. Jadi kalau astronomi budaya, ya kalau kajian astronomi budayanya tidak dapat atau tidak dapat dipertahankan secara nasab atau tidak terbukti secara kebiasaan dan tidak menjadi sebuah kultur atau tradisi, ya itu perbedaan nih. Jadi dia tidak masuk dalam kategori etno, karena kan etno harus berbasis dengan etnohistoris atau etnografi. Berarti historis itu kan berarti sejarah, berarti mereka harus memiliki sebuah semacam epicentrum. Jadi epicentrumnya itu secara garis ke belakang, berarti panjang. Jadi harus ada melalui transisi zaman antara generasi zaman ini dan zaman dan setelahnya. Jadi kalau astronomi budaya itu tidak memiliki kajian yang cukup untuk dikatakan sebagai etnohistoris atau etnografik, berarti itu tidak dapat dikategorikan dengan etnoastronomi. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kak penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Enceng M. Soleh dari ITB. Di Asia Tenggara, bidang astronomi belum menjadi bidang ilmu yang belum banyak diminati. Padahal Indonesia sangat berpotensi mengembangkan astrowisata. Mengapa sedikit kampus yang membuka atau mengembangkan astronomi? Monggo Kak. Di daerah mana tadi yang masih kurang? Jadi katanya itu Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan itu, tapi kenapa masih kurang kampus yang membuka atau mengembangkan astronomi gitu katanya. Oh, iya, karena kalau kampus astronomi itu yang mempelajari astronomi itu ITB ya. ITB sama apa? ITERA nggak sih Kak? ITERA, oh ya, ITERA dan ITB. Ya, yang setelahnya kan yang banyak kan itu ilmu falak atau ada banyak mempelajari astronomi, cuman dalam ilmu studi kajian cabang keilmuannya kan banyak, kayak seperti astrofisika apa dan sebagainya, fisika, matematika. Namun yang mempelajari astronomi kan sendiri yang kurang. Dan begitupun yang saya rasakan juga itu ketika ilmu falak pun baru ada 8 kampus ya atau 7 kampus yang buka. Karena kenapa? Khususnya kalau berbicara tentang kajian yang ada di Indonesia juga, kenapa masih kurang orang yang berminat pada etnoastronomi? Padahal Indonesia memiliki pariwisata astronomi yang cukup besar. Itu karena itu tadi edukasi dari
pemerintah yang ada di skala regional. Kan kalau skala nasional ini kan kita sudah memumpuni sekali nih, karena sudah ada BRIN, apalagi kan sekarang dilebur kan. Jadi kalau dalam skala regionalnya ini yang kurang. Karena kenapa? Contohnya seperti misalkan kita punya BRIN pada skala regional kan, itu kan lebih baik. Kalau hanya Balai Pelestarian Budaya Kebudayaan kan itu memiliki cakupan yang sangat besar. Jadi ada berbagai macam kebudayaan yang ingin difokuskan pada instansi tersebut. Coba misalkan BRIN lah, misalkan BRIN membuka sebuah instansi regionalnya di masing-masing per kabupaten. Itu kan akan membuat sebuah minat atau edukasi yang baik buat masyarakat untuk mensiarkan kembali bagaimana pentingnya mempelajari etnoastronomi. Karena kan masing-masing di Nusantara kan kita memiliki etnoastronomi seperti penanggalan suku Dayak, Rawat Sasak. Itu kan yang ada banyak sekali, seperti ada di Mataram, ada di Aceh, di Bugis. Itu sudah tersalurkan, cuman hanya sampai pada orang yang belum belum dimasuk dalam, misalkan dalam generasi Gen Z yang sekarang itu belum bisa dikelola dengan atau dicerna dengan baik bagaimana pentingnya mempelajari tentang astronomi itu sendiri. Padahal ilmu ini kan sangat menarik, apalagi ketika memasuki dalam praktiknya kan, seperti ketika teman-teman melakukan potret Bima Sakti, potret bulan, melakukan star party, itu kan yang membuat para komunitas astronomi yang ada di Indonesia bertahan hingga saat ini. Karena apalagi kita melihat event seperti Janaka kan belum terlaksana lagi. Menurut saya ketika para komunitas astronomi yang ada di seluruh Indonesia dapat melakukan event-event besar lagi, itu kan akan membuat sebuah perubahan baru lagi terhadap untuk menyambut para gensi-gensi yang ada sekarang ini. Ya, terima kasih, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya pertanyaan dari siapa nih? Dari Nayu. Perkenalkan, Nisa deng, Nisa. Perkenalkan nama saya Nisa. Maaf Kak, izin bertanya. Bintang-bintang akan mengalami supernova dari sumber yang saya baca. Jika mengalami supernova, apakah rasi-rasi bintang tersebut juga akan berubah? Mungkin ini sedikit melenceng dari tema ya Kak, tapi nggak apa-apa deh kita spill sedikit Kak, monggo. Bagaimana tadi pertanyaannya, bisa diulang? Pertanyaannya ini, bintang-bintang akan mengalami supernova. Jika mengalami supernova, apakah rasi bintang tersebut juga akan berubah? Ya, mungkin kalau pertanyaan supernova saya hanya sedikit tahu ya, tapi kalau salah silakan koreksi. Setahu saya kalau rasi bintang itu mengalami ledakan atau supernova, berarti bintang itu akan mati dan lama-kelamaan akan berubah. Jadi pengetahuan saya tentang supernovanya sampai situ, karena saya tidak mendalami astrofisika secara mendalam. Itu kan kajian astrofisika ya, kalau rasi bintang. Kalau dalam bagaimana perubahan bintang itu, bagaimana warna-warna bintang itu kajian dari astrofisika. Mungkin jawabannya kurang memuaskan ya, maaf ya Kak. Ya, mungkin kakaknya yang bertanya mungkin bisa dikaji lagi nih materi astrofisikanya ya Kak. Mungkin next kita bisa ngadain webinar astrofisika, tunggu aja. Terakhir nih, pertanyaan dari Steve. Hai, pakai bahasa Inggris Kak. Hai, something, my Indonesia is not very good. I'm Steve from New Jersey. How does basic cultural belief relate to the historical astronomy of kurang lebih tuh gini Kak. Bagaimana keyakinan budaya tertentu berhubungan dengan observasi astronomi historis mereka? Ya, pertanyaannya sangat filosofis ya.
Jadi kalau berbicara tentang bagaimana persoalan keyakinan antara sains ketika disandingkan dengan agama, seperti misalkan di kebudayaan Bugis itu kan sudah mengalami akulturasi, yaitu akulturasi tersebut melakukan antara penggabungan. Jadi bagaimana itu tadi, makanya kenapa saya mengangkat tema integrasi, berarti antara ilmu kebudayaan atau etnoastronomi ini digabungkan dengan tradisi astronomi, digabungkan dengan agama Islam. Jadi bagaimana mereka bersanding. Namun pada kalau bagaimana keyakinan masing-masing daerah itu bisa dikembalikan ke daerahnya. Tapi saya pernah melakukan sebuah riset di sebuah daerah, itu di tepatnya itu di Bulukumba kalau nggak salah. Jadi ada sebuah suku yang bernama suku Kajang. Ini suku tertua juga yang ada di Sulawesi Selatan. Teman-teman bisa cek di googling. Itu mereka memiliki juga kebudayaan astronomi yang menarik, tapi dalam bidang pertanian. Jadi juga mereka menggunakan rasi bintang ketika ingin melakukan penanaman bibit dan sebagainya. Karena di sana menurut kepercayaan mereka cuma mengenal bulan itu bulan 1, bulan 2, dan bulan 3. Saya lupa nama bulannya karena sudah lama saya riset, saya itu tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi yang mereka percayai bahwa bulan 1 dan bulan 2 dan bulan 3 itu yang mereka yakini hingga sekarang. Jadi kalau nama mereka memiliki sebuah kepala suku atau kepala suku bagian pertanian itu namanya Galapantama. Jadi Galapantama itu sebuah menteri yang memiliki tugas atau tupoksi untuk melakukan observasi. Itu ketika bintang A terlihat, ya sudah siap untuk melakukan penanaman padi atau penanaman kapuk atau penanaman sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi hingga saat ini keyakinan dan penerapan tradisi astronomi mereka di sana masih berjalan, dan itu pun semua tidak, dan daerah pun tidak melakukan seperti itu ya. Maksudnya ketika misalkan Bugis ketika sudah mengalami penyimpangan dengan ajaran Islam kan itu sudah musyrik, jadi itu tidak diambil lagi. Jadi kalau dalam suku saya sendiri ya namanya sistem Pangadarang itu adalah adat. Jadi adat kita itu tidak ditambahkan dengan namanya sara. Jadi sara itu artinya apa yang kita pelajari harus dengan selaras dengan sesuai dengan sunnah hadis dan Al-Quran yang sesuai dengan dipedomani oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin seperti itu. Ya, bagaimana teman-teman? Teman-teman yang bertanya, ada tanggapan, sanggahan? Atau sudah cukup memuaskan? Oke, thanks Kak, thanks juga pertanyaannya. Mungkin sebelum ditutup saya mau nanya lagi, masih adakah teman-teman yang punya unek-unek tentang etnoastronomi? Boleh ditanyakan. Satu pertanyaan terakhir deh. Ada? Kalau ada silakan raise hand atau kolom chat. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Nampaknya tidak ada ya Kak ya. Oke. Kita cukupkan ya sesi tanya jawabnya. Jadi sebelum kita tutup, saya sedikit menyimpulkan dulu dari penyampaian Kak Fatur Rahman tadi tentang integrasi etnoastronomi dan astronomi Islam. Jadi integrasinya di sini maksudnya adanya akulturasi antara budaya dengan agama Islam itu sendiri dan juga dengan astronomi. Kak Fatur di sini lebih memilih contohnya itu etnoastronomi suku Bugis karena etnoastronomi itu sangat luas sekali cakupannya teman-teman. Jadi di webinar kali ini lebih kepada suku Bugisnya, itu banyak ya. Tadi kita lihat ada navigasi laut, perdagangan, pertanian. Jadi suku Bugis itu telah lama memanfaatkan benda-benda langit
untuk keperluan-keperluan seperti tadi. Nah, dengan setelah berinteraksi dengan Islam, dengan astronomi Islam, maka penentuan arah dengan bintang tadi juga bisa digunakan dalam keperluan ibadah gitu, yaitu untuk menentukan arah kiblat gitu. Seperti itu bentuk interaksinya. Dan mengapa kita penting mempelajari atau mengetahui etnoastronomi ini? Karena itu salah satu bentuk penjagaan budaya kita ya. Karena itu adalah budaya itu sangat mahal harganya teman-teman. Jadi sebagai bentuk kita melestarikan budaya, maka kita juga mempelajari etnoastronomi itu agar juga bisa nanti direlevasikan dengan ilmu modern atau dengan ilmu falak juga. Begitu kesimpulannya. Mungkin sebelum kita tutup, kita on cam dulu. Kita foto bersama dulu dengan pemateri kita. Teman-teman boleh on cam. Nanti operator kita akan mengambil foto. Monggo yang bisa on cam. Ayo, tampilkan wajah cantiknya, Kak. Ayo, Mas, Kakak, Abang, ayo kita on cam dulu. Kita foto bareng dulu. Ayo, nah nih, ditunggu nih wajah-wajahnya nih. Ya, kita foto ya. Kakak operator siap, Kak? Siap. Oke, kakak operator. Kasih aba-aba, Kak. Oke. Kita pakai IAC dulu nggak sih? Wah. Jangan gini lah. Udah siap semuanya? Siap. Oke, 1, 2, 3. Tahan ya. Wait. Oke. Lagi? Lagi. Lagi. Bebas. Bebas. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga kita bisa bertemu lagi di webinar IAC yang selanjutnya. Tetap semangat, menggali ilmu, dan jangan pernah menyerah. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf ada salah-salah kata. Saya Razuki Alina pamit undur diri. Dan juga Kak Fatur, dan juga Kak Operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.